Silahkan duduk. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan? Setahun sudah saya boleh bertemu kembali di sini dan menempati gedung yang baru ini. Kalau dahulu masih penuh dengan alat-alat bangunan ya, mau lewat aja sulit. Selamat Bapak yang sudah menempati tempat ini, di mana kita boleh bersama-sama berbakti di tempat yang baru ini. Saya mengucapkan juga selamat yang telah diresmikan pada tanggal 7 ya Pak, 7 September. Maaf saya tidak bisa hadir waktu itu ya, karena saya masih juga banyak pelayanan dan mempersiapkan juga untuk kebaktian di tempat ini mulai tanggal 14. Saya sudah sampai di tempat ini ya, di Cirebon. 14 saya sudah melayani ulang tahun wanita Gereja Islam Masjid Cirebon, 22 kebaktian umum, 29 di Jamblang, dan terus berjalan sampai hari ini. Borongan ya, tapi puji Tuhan, Tuhan tetap memberi kekuatan kepada kita. Amin. Apa kabar? Pasti semua luar biasa. Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Amin. Oleh sebab itu pada pagi hari ini firman Tuhan saya beri tema tetap tenang dalam menghadapi masalah. Katakan bersama-sama, tetap tenang dalam menghadapi masalah. Saat ini kita diperhadapkan banyak masalah, ya. Baik masalah jasmani, terutama masalah rohani. Di mana dikatakan oleh firman Tuhan bahwa kedatangan Tuhan yang sudah makin dekat. Di mana manusia yang sudah juga mengalami perubahan-perubahan dalam hidup. Ya. Oleh sebab itu pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, tetap tenang dalam menghadapi masalah apapun juga. Ya. Kita diperhadapkan saat ini. Ya. Saya mohon nanti LCD ditampilkan dalam kitab Habakuk. Habakuk pasal 3. Mungkin jarang dibuka ya ayat ini. Tapi pagi ini tolong dibuka ya. Kita akan membuka rahasia firman Tuhan bagaimana untuk tetap tenang dalam menghadapi masalah yang saat ini kita sedang hadapi ya. Habakuk pasal 3. Habakuk pasal 3 kita akan melihat ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Habakuk pasal 3, ya. Yuk kita sama-sama sampai suara kita terdengar oleh telinga kita sendiri ya. 2, 3. Ketika aku mendengar, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya, menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan kesusahan yang akan mendatangi. Banyak yang bergerombolan menyerang kami. Terus ayat 17. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kandang domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. 18. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Yang terakhir, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan segenap permainan. Ini ungkapan dari Habakuk. Kita tahu Habakuk menghadapi masalah yang sungguh luar biasa dalam kehidupannya. Dikatakan segalanya tidak ada lagi baginya. Seolah-olah tidak ada lagi harapan untuk hidup. Tapi lewat pujian tadi menyatakan bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Itulah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan Habakuk.
Sehingga kalau kita membaca di dalam ayat 16 yang terakhir tadi, ada kata-kata yang tertulis, tolong 16 bagian yang terakhir. Perhatikan bagian yang terakhir. Namun dengan tenang akan kunantikan kesusahan yang akan mendatangi. Namun, ya, ada kata namun. Walaupun banyak tantangan masalah yang dihadapi, namun aku akan tenang menghadapinya. Mengapa? Karena Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang siap senantiasa menolong kita. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang sanggup menolong kita? Amin. Kita perlu amini itu. Sebagai orang-orang yang percaya kita punya Tuhan. Tuhan yang memiliki kuasa di atas segala kuasa. Dia tidak pernah membiarkan kita. Sebagai orang tua, saya beri perumpamaan. Anak kita yang berumur 5 tahun umpamanya. Orang tua tahu persis berapa keterbatasan kekuatan anak kita ini. Orang tua tidak akan memberikan setengah kintal. Untuk anak yang 5 tahun. Pasti tidak mampu. Bapak ibu punya anak. Tidak mungkin anaknya dipaksa untuk mengangkat yang tidak mampu diangkat. Pasti dia tahu keterbatasan dalam kehidupan anak kita. Terlebih Tuhan kita. Sebagai Bapak yang sangat mengasihi kita. Sampai dia mengorbankan dirinya. Datang ke dunia untuk mati. Menebus segala dosa dan kesalahan kita. Karena dia tahu bahwa kita ini penuh dengan keterbatasan. Sehingga Allah kita tidak akan memberi kekuatan lebih daripada kita. Apalagi dalam masalah percobaan yang kita hadapi. Coba kita lihat sama-sama dalam suratan 1 Korintus. 1 Korintus kita lihat. 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-10. Kita lihat ayat yang ke-13. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Yuk kita baca dengan suara yang kita mendengar masing-masing. 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan apa? Biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai, melampaui kekuatanmu pada waktu kamu dicobai. Ia akan apa? Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat apa? Menanggungnya. Itulah Allah kita. Allah yang senantiasa mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Dia tahu persis. Oleh sebab itu, masalah pergumulan apa yang Bapak Ibu hadapi, datanglah kepada Tuhan Allah kita yang senantiasa mengasihi dalam hidup kita. Tidak akan melampaui akan kekuatan kita. Dia tahu persis bahwa kita ini tidak mampu. Kita tidak kuat menghadapi masalah. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, mari kita belajar. Ya, belajar bagaimana caranya supaya kita mampu menghadapi masalah percobaan yang datang menghadapi kita. Yaitu pertama, taruhkan mata rohani kita ini senantiasa memandang kepada Allah. Allah yang berjanji, yang tidak akan memberi percobaan lebih daripada kekuatan kita. Allah kita Allah yang luar biasa. Kalau Allah saya bukan Allah yang luar biasa, saya tidak ada berdiri di mimbar ini. Secara manusia, saya menghadapi tubuh saya aja. Tadi tahu dituntun oleh Pak Pur, itu anak rohani saya yang paling setia, yang paling mengasihi saya, suami istri. Ya, di sini juga ada itu Mas Pri, itu juga anak-anak saya yang senantiasa mengasihi saya. Oleh sebab itu, saya percaya saya di sini bukan seperti orang asing.
Saya di sini adalah keluarga Pak John ya Pak. Amin. Ya, saya keluarganya Pak John dengan Bu John ya, dan saya juga keluarga dari jemaat dari gereja GBI Raja Wali ini. Saya adalah sama-sama yaitu keluarga di tempat ini. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang yang percaya, mari kita meyakini ya bahwa kita punya Allah. Allah saya sama dengan Allah saudara dan saya yang senantiasa mengerti dan mengetahui akan keterbatasan Bapak Ibu dan saya. Kalau saya mampu, Bapak Ibu juga mampu mengatasinya. Oleh sebab itu, mari bawa mata rohani kita senantiasa hanya memandang kepada Allah, bukan memandang kepada masalah. Kalau kita mandang masalah kita tidak mampu seperti tadi. Tidak mampu kita. Apa Bapak Ibu akan mampu menghadapi masalah Bapak Ibu sendiri? Tidak. Tapi kalau mata rohani kita tertuju kepada Allah, yang memiliki kuasa di atas segala kuasa, yang mengasihi kita sebagai Bapak, mengasihi anaknya, maka pasti kita akan mampu menghadapinya. Bersama-sama dengan Tuhan kita akan memperoleh kemenangan sebagaimana puji-pujian yang telah kita pujikan tadi. Yang kedua, kita lihat sama-sama apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi masalah itu supaya kita tetap tenang dalam menghadapinya. Ayat 18 tolong ditampilkan. Ayat 18 Habakuk 3 ayat yang ke-18. Ya. Yo. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Hal yang kedua adalah senantiasa kita diajak dan dianjurkan dalam menghadapi masalah dan pergumulan kita, yaitu dengan bersuka cita, beria-ria. Sering dikatakan orang Kristen itu gendeng, kalau orang Jawa bilang, ya, gendeng. Tahu gendeng? GILA. Ya. Itu kadang-kadang dikatakan demikian, lu susah. Banyak masalah. Mana disuruh sukacita? Menghadapi masalah, tantangan, percobaan, ya harusnya nangis. Enggak bersuka cita. Tapi pandangan dunia memang berbeda dengan pandangan Allah. Karena Allah kita, Allah yang luar biasa. Dalam menghadapi masalah, pergumulan, hendaklah engkau senang suka cita. Karena bersuka cita itu dikehendaki Allah dalam kehidupan kita. Seperti Habakuk menghadapi masalahnya, dia tidak lari, dia tidak susah, dia tidak menangis. Tapi dia dikatakan beria-ria, bersuka cita, memuji Tuhan. Karena di atas pujian ada satu kuasa yang memberi kemenangan seperti pujian yang kita naikkan. Saya bersyukur kepada song leader yang pagi ini membawa saya ya untuk menyampaikan firman Tuhan lewat puji-pujian yang disampaikan lagi. Ya, menghadapi masalah pergumulan, hadapilah senantiasa dengan sukacita. Itu akan mendapat kemenangan. Coba kita lihat akan satu tokoh di dalam Alkitab. Kita lihat coba Kisah Rasul 16. Kisah Rasul 16. Kisah Rasul 16. Ayat yang ke-25 dan 26. Kisah Rasul 16. Ya, ayat 25. Perhatikan ayat ini. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa. Dan apa? Menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. 26. Akan tetapi perhatikan. Terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu. Terlepaslah belenggu
mereka. Ya. Kalau kita melihat di dalam suratan Filipi, suratan dari Rasul Paulus, di dalam Filipi pasal 4 ayat 4, itu mengajak jemaat Filipi supaya senantiasa bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Apa Rasul Paulus dalam keadaan senang? Dalam keadaan sukacita, ini yang dihadapi Rasul Paulus. Dia dibelenggu, dia diikat tangan kakinya di dalam penjara yang dengan penuh penderitaan. Tapi dia menganjurkan jemaat di Filipi untuk senantiasa bersukacita. Mengapa? Karena dia mengalami di dalam pujian dan sukacita itu ada kemenangan, ada mujizat terjadi seperti yang kita baca ini. Akhirnya pintu penjara itu terbuka dan Paulus terlepas dari ikatan yang telah mengikat dan belenggu dia. Luar biasa. Bukan itu saja. Di saat kita bersukacita, apa yang kita hadapi, masalah apa yang Bapak Ibu hadapi, Tuhan juga dapat melakukan. Mungkin penyakit, bersukacitalah. Kalau saya ditanya orang, Mak, gitu tuh kalau Mak sakit enggak? Rasain kaki. Enggak, saya katakan. Sekalipun saya merasakan sakit. Tapi saya katakan enggak. Kenapa? Karena saya tahu Tuhan yang memberi kekuatan. Tuhan yang memberi kekuatan. Dan terus bagaimana Mak ngadepinya? Ya gampang aja, bersukacita. Enjoy lah. Aduh. Dalam nama Yesus. Oh puji Tuhan, haleluya. Ya, itu namanya bersukacita. Menghadapi apapun. Dan itu bisa memberi. Di sini ada yang sedang sakit. Datang sakit pada pagi hari ini. Ada? Bukan sakit, oh ada satu ya. Sakit tubuh, tapi juga ada yang sakit hati. Ada yang sakit hati datang. Amin. Ada pasti mau senyum-senyum kok. Pasti ada, ya. Nah, kedatangan kita ya bahwa sakit penyakit apapun ya, lewat sukacita itu akan terjadi mujizat. Coba ditampilkan Amsal 17 ayat yang ke-22. Amsal 17 ayat yang ke-22. Iya. Yo, kita baca ayat ini sama-sama, terutama yang datang bawa sakit ya, Bu. Amin. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah, nah dia. Ya, jadi hati yang gembira mendatangkan apa? Obat yang manjur, akan sembuh. Dalam nama Yesus saat ini juga katakan, bagian mana yang sakit? Dada? Perut? Mah ya? Ya. Saat ini duduk di tempat itu, pegang perut. Katakan, dalam nama Yesus, aku akan tetap sukacita. Engkau adalah sumber kesembuhan yang telah menyembuhkan saya saat ini juga. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Demikian juga yang sakit hati, pegang dadamu. Amin, ya pegang. Mungkin dari rumah tadi sedang sakit hati sama suami. Ya, suami sama istri, anak sama papa mama sama anak-anak. Ya, anak diberitakan babak men. Ya, buandel men. Ya, itu juga bisa membuat kita sakit hati. Ya pagi ini juga pegang dadamu, katakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur Tuhan. Akan menyembuhkan, memulihkan Tuhan sakit hatiku, kekecewaanku, keputusasaanku. Karena Engkau Allah yang berjanji, adalah Engkau Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau Allah itu mengingkari janjinya, saya tidak mau berdiri di mimbar ini dan saya tidak akan melayani Tuhan. Ya, saya di Cirebon ini
di gereja Isalmase Cirebon ini saya 32 tahun udah. Ya, 32 tahun saya. Itu dengan anak-anak rohani yang senantiasa membantu saya dan sampai saat ini mungkin Bapak Ibu ingin mengira-ngira ya, kira-kira saya berdiri di tempat ini usia saya berapa? Yuk, 7? Terus ada lagi. Ya, moga-moga saya masih berusia 70 tahun. 75. Ya, yang bisa nanti Pak Por aja, Pak Pri aja, Pak John juga jangan. Ya, nanti saya beri hadiah yang bisa menembak persis. 82. Kakean 1. Ya, kurangi 1 ya. Hadiah enggak dapat hadiah. Karena enggak tepat toh ya. 81. Saya berdiri di atas mimbar ini. Itu bukan hal yang main-main ya. Tapi puji Tuhan ya. Seharusnya saya itu pulang nanti itu tanggal 24. Tapi berhubung ya, ada sesuatu yang di sana juga sangat mendesak. Saya tidak tahu di bulan November nanti minggu pertama tanggal 3 itu saya sudah harus di Temanggung. Jadi saya kalau tidak pulang awal nanti saya tidak bisa istirahat di sana. Dan jemaat di sana juga, Mak cepat pulang, ada jadwal. Minggu pertama tanggal 3 itu di Temanggung. Minggu kedua tanggal 10 itu di Pandian Lamper di Semarang. Terus Desember itu ada di Banyumanik kembali ke Semarang. Jadi saya terus berdoa, Tuhan, saya juga minta doa. Bapak Ibu John di tempat ini juga jemaat di tempat ini topang saya dalam doa. Supaya Tuhan terus memberi kekuatan kepada saya sehingga saya bisa melakukan tugas-tugas yang sudah dipercayakan di atas pundak saya. Sekalipun usia sudah 81 tahun. Tapi semangat harus tetap muda. Nah, itu rahasia ya untuk kita tenang dalam menghadapi masalah dan pergumulan kita. Mari pagi ini kita sebagai jemaat yang dikasihi Tuhan, yang sudah dipilih, dipanggil di tempat ini, jadilah orang-orang yang percaya, yang senantiasa memiliki semangat dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dalam pengikutan kita kepada Tuhan, sehingga apapun masalah yang datang, kita akan menghadapi seperti Habakuk, dapat bersuka cita senantiasa. Hal yang ketiga, yuk cepat saja karena saya dibatasi waktu tadi 45 menit ya Bu. Ya. Apa saya teruskan aja, enggak usah 45 menit ya. Jangan ya, karena nanti kebaktian kedua masih ada. Yang ketiga, kita lihat ayat yang ke-19 dari Habakuk pasal 3. Ayat 19 ya. Yo, 1, 2, 3. Allah Tuhanku itu apa? Kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk apa? Pemimpin budian. Dia atau Allahku adalah Allah sumber kekuatan. Oleh sebab itu masalah pergumulan apapun jangan diangkat sendiri. Kita tidak mampu sekali lagi. Karena kita ini penuh dengan keterbatasan. Kita manusia akui bahwa kita penuh dengan keterbatasan. Ya, bahkan dikatakan keterbatasan usia kita. Usia kita itu 70 kalau kuat. Kalau seperti saya sampai 80, 80 tahun itu adalah merupakan kesulitan, kesukaran. Tapi saya tidak pernah merasakan itu. Mengapa? Karena saya punya kekuatan. Seperti Habakuk. Tuhan adalah kekuatanku. Itulah yang membuat kita tetap mampu. Sekalipun ada keterbatasan. Tapi keterbatasan itu Tuhan yang menanggung.
Sehingga sampai saat ini saya pun masih kuat melayani Tuhan. Karena Dia adalah sumber kekuatanku. Oleh sebab itu banyak di sini pemuda remaja, pemain tamburin terus semangat melayani Tuhan. Ya, karena Tuhan kita adalah sumber kekuatan. Jangan bergantung sama Pak John, Bu John, ya, tapi bergantunglah kepada Tuhan. Itu yang akan menjadi kekuatan. Sehingga nanti kalau ada temannya yang katakan, kok gitu sih mainnya. Nah, enggak sakit hati. Amin, dipegang dadanya. Amin. Ya. Tuhan, beri kekuatan kepadaku. Karena Engkau sumber kekuatanku, Tuhan. Aku akan terus melayani tamburin ini dengan penuh semangat dan sukacita. Apapun masalah yang datang, ya, menyindir, ya, melemahkan kita, tapi maju terus di dalam Tuhan. Karena Engkau punya Tuhan yang menjadi sumber kekuatanmu. Engkau pengharapan dari gereja ini. Saya katakan kalau saya melayani remaja pemuda, engkau adalah harapan daripada gereja. Di mana engkau melayani. Engkau adalah kelas pelopor. Tahu kelas pelopor? Kelas pelopor itu kelas yang utama gitu. Nampil. Itu nanti kalian masa remaja ini. Oleh sebab itu jadilah remaja-remaja yang senantiasa kuat di dalam Tuhan. Apapun yang kau hadapi, mungkin biasanya anak muda itu sering sakit hati ya, sering serik ya, ya aku aja lah, ya. Nah, nanti dengar suara Siti nih, wih, tidak usah melayani, tidak usah Tuhan-Tuhanan. Nah, itu namanya menghujat Tuhan. Ya, kau tidak akan kuat. Tapi kalau engkau senantiasa, aku tahu Tuhan, Engkau sumber kekuatanku. Masalah apapun yang datang, menyindir aku, mungkin menyakiti hatiku. Aku tahu Tuhan, Engkau akan memberi kekuatan sehingga aku tetap maju di dalam Tuhan. Amin. Nah, itulah hal yang perlu kita lakukan, yaitu senantiasa bersukacita, senantiasa memberi kekuatan dalam hidup kita. Mari sebagai orang-orang yang percaya, kita dianjurkan dan kita diminta oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Bila menghadapi masalah, pergumulan, tantangan, jangan kau hindari. Engkau akan menghindar kemanapun, namanya masalah itu akan datang. Di tengah-tengah dunia ini, kita tidak bisa menghindar yang namanya masalah pergumulan. Pasti tanpa kita undang pun akan datang, silih berganti. Tapi puji Tuhan, pagi ini kita boleh belajar dari seorang nabi yang bernama Habakuk tadi, yang dia memiliki iman percayanya kepada Tuhan. Sehingga ada hal yang perlu kita teladani, yaitu hadapilah dengan mata iman yang hanya tertuju kepada Tuhan, bukan kepada masalah dan pergumulan kita. Kita tidak akan mampu kalau mata kita hanya tertuju kepada masalah dan pergumulan kita. Karena kita tidak ada kekuatan untuk menghadapi itu. Tapi serahkan itu dan miliki mata pandang iman hanya tertuju kepada Tuhan. Karena dialah sumber kekuatan kita. Dia yang akan memberi kemampuan. Dia tidak akan memberi kekuatan. Dia tidak akan memberi percobaan lebih daripada kekuatan kita. Karena dia Bapa yang senantiasa mengasihi kita. Oleh sebab itu, apapun masalah, percobaan yang kau hadapi, serahkan itu ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Karena Tuhan adalah sumber pengharapan kita. Dalam hidup kita, tanpa kita berharap dan bersandar kepada Tuhan, kita tidak akan mampu. Terutama melihat keadaan dunia seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Mari yang terakhir kita lihat sama-sama di dalam suratan Timotius. 2 Timotius kita lihat sama-sama. Suratan 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga. Kita baca ayat 1 sampai ayat yang kelima.
2 Timotius pasal yang ketiga. Ya. Ayat 1 perhatikan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang apa? Masa yang sukar. Ini yang sedang kita hadapi saat ini. Terus manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Terus tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ayat 4. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Yang terakhir, secara lahir ya, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Kita perlu menjauhi. Ini untuk kita bisa mampu menghadapi masalah yang datang dalam kehidupan kita. Kita akan bisa menjadi tenang masalah apapun yang datang. Baik itu masalah ekonomi yang saat ini kita sudah melihat. Kita sudah merasakan, terutama ibu-ibu rumah tangga, dengan naiknya barang-barang kebutuhan sehari-hari, yang makin hari makin naik, makin hari makin naik. Dan cari pekerjaan sulit. Dengan apa yang diterima, itu tidak mencukupkan untuk mengejar kebutuhan itu. Itu yang saat ini kita hadapi. Kesukiran, kesulitan, masalah. Tapi ingat, janji firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetap tenang dalam menghadapi masalah. Masalah apapun yang Bapak Ibu hadapi, mari percaya penuh. Hanya Tuhan yang mampu memberi kekuatan, kemampuan, sehingga masalah yang datang kita akan tetap tenang. Oleh sebab itu pada pagi hari mari jemaat GBI Raja Wali, saya ajak, masalah apa yang kau bawa pagi ini? Jangan kau angkat sendiri, engkau tidak mampu. Datanglah kepada Tuhan dan serahkan hidupmu dengan penuh percaya. Pasti kita akan kuat, kita akan tenang dalam menghadapi masalah yang datang. Seperti apa yang dikatakan Habakuk. Namun aku akan tetap tenang. Mengapa? Karena Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Percayai akan janji Tuhan, pasti itu akan terjadi. Bagi Bapak Ibu sekalian, saya minta pemain musik, song leader, singer, untuk maju ke depan. Kita akan menyanyikan satu pujian. Ya Tuhan, ku percaya. Dengan iman percaya, kita akan nyanyian pujian ini. Bahwa kita punya Tuhan. Tuhan yang senantiasa akan menyertai kita. Dan janji firman-Nya itu, ya dan amin. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Katakan itu dengan ketulusan hatimu. Lewati lembah air mata, aku mau tetap percaya kepadamu Tuhan.